Oke, boleh dimulai, silakan Rito. Nah, saya ingin langsung ke Pak Chandra nih, Pak Chandra. Pak Chandra tadi sepertinya nggak mau lah saya terjebak dengan pembahasan yang lebih kepada parsial dari sebuah film begitu. Tapi secara overall. Silakan Pak Chandra, apa yang mau Pak Chandra? Kan nonton juga belum, bukan Pak Chandra ya kan? Silakan dengan mic-nya. Jadi mungkin fenomena ini kita sebenarnya bisa belajar satu hal ya, bahwa ini harus disadari sama semua orang, bahwa semua orang itu bebas mau bikin film. Tidak bisa kita melarang orang mau bikin film. Mau filmnya baik, mau filmnya busuk, bebas, terserah dia. Ya memang nanti pasar yang menentukan. Kalau busuk ya dihujat, kalau bagus ya dipuji, banyak penontonnya. Kalau busuk ya nggak ada yang nonton gitu ya. Tapi kan di Indonesia ini kan menghujat banyak, nontonnya juga banyak juga. Mungkin itu salah satu keberuntungannya di era internet sekarang. Tadi soal itu ya, bebas nonton film. Kita tuh tidak bisa melarang atau memberi syarat kepada orang, lu semua kalau mau bikin film, syaratnya filmnya harus bagus loh. Nggak mungkin kan? Atau kita melarang tayang, lu kalau mau tayang film lu harus bagus, nggak mungkin. Itu ada di domainnya pasar. Kita nggak bisa melarang mau busuk kayak mau apa. Iya. Nanti akan bicara nih, kadang-kadang nasib ya. Filmnya jelek, atau banyak yang nonton. Itu yang tadi saya bilang. Gitu loh. Tuh, jadi rasanya itu yang harus disadari. Karena film tuh begini. Dia ada yang namanya realem animasi atau realitas animasi. Realitas animasi itu adalah impian atau khayalan teman-teman filmmaker ini yang mau dia ciptakan lewat animasi. Nah itu sebenarnya ranah pencapaian ide. Bisa nggak dia mencapai idenya sendiri? Tapi yang menilai film itu bagus apa enggak adalah faktor harapan penonton. Betul. Dia memenuhi harapan penonton enggak? Maka itu pencapaian komunikasi. Dua hal itu. Jadi bisa aja memang teman-teman secara teknis itu memang pencapaiannya baru segitu. Tapi ya biarin aja memang segitu. Nah tinggal dia memenuhi harapan penonton enggak? Itu yang kemudian berdampak. Kalau busuk kayak sekarang mungkin dihujat, mungkin apa dan sebagainya. Ya makanya harapan penonton itu kan harus disesuaikan juga gitu. Seorang Hanung aja sudah membandingkan kan ya Ho ya. Betul. Dengan angka puluhan M ya. Itu untuk film yang bagus kata dia begitu. Hanung, sorry kalau motong, Hanung itu ngomong tepatnya kurang lebih di thread tempat Twitter gitu. Dia bilang film ini dikerjakan dengan budget 6,7, sangat kecil untuk sebuah karya animasi. Iya. Lalu dia bandingkan dengan film lain yang angkanya besar. Betul. Lalu masa pengerjaan, lalu dia ibaratkan kalau bangun rumah ini belum dicat, belum dipelitur, belum ada ubinnya. Lalu dia lanjutkan kalimatnya, kenapa sebuah rumah yang belum ada ubinnya, belum dipelitur, belum dicat. Kok nekat dilempar ke publik begitu? Kok sudah ditempati? Nah maksudnya itu. Nah lalu diartikan oleh entah media IAU dijadikan, di kalimatnya seperti itu. Kan diinterpretasikan bisa beda-beda tuh. Jadi sebetulnya Hanung lagi bilang, barangnya belum siap kok. Itu sebenarnya. Analogi rumah itu menarik. Kalau ada yang beli kan nggak apa-apa. Belum jadi ada yang beli. Kembali ke selera orang kan gitu. Gak apa-apa kan itu. Saya itu cuma mengkritisi bahwa seolah-olah nih teman-teman di perfilman, di dunia animator itu ya mereka punya standar mereka. Lalu orang lain nggak boleh bikin film kalau nggak memenuhi standar mereka. Ya boleh aja mau bikin film. Itu idealisme dari seorang sutradara dan produser dimainkan di situ. Saya ingin ke Bang Ensadi. Belum. Boleh, silakan. Apa yang ditambakan? Sampai lupa tuh. Apa tuh? Dipotong. Sudah ingat? Lanjut dulu deh. Ya udah, nanti sambil diingat-ingat. Oke, saya ingin ke Bang Ensadi. Dari kacamata Anda sebagai pengajar sinematografi, kualitas dari film ini seperti apa menurut Anda? Menurut saya itu ada standar kualitas untuk layar lebar ya. Itu namanya DCI Protokol 3. Ya, itu harus dipenuhi. Karena penonton akan menikmati sesuai dengan apa yang dia bayarkan uang. Orang nonton film itu pembuat film, misalnya mereka membayar 50.000, itu mendapatkan value bisa berpuluh kali harusnya dengan standar teknis yang dibakukan. Apa tadi DCI Protokol 3 itu apa? Standar Digital Cinema Initiative. Itu BIDAP ya,
keluasan warna untuk mencapai tingkatan yang tinggi. Di atasnya rek 709 ini sekarang rek 709 ya. Itu di atasnya lagi. Itu untuk layar lebar. Ya. Tapi untuk membuat film, saya sebagai pengajar, ya saya ingat kalimat dari Stanley Kubrick. Cara belajar membuat film adalah bikin film itu sendiri. Baik. Ya, ada yang kualitas seperti ini, ada yang lebih di atasnya, ada yang lebih di bawahnya. Sampai saya sebagai pengajar tentunya, oh iya, saya mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan standarnya. Untuk konten kalian yang milik ya. Misi kalian itu milik kalian, tapi standar teknis saya yang mengajarkan. Nah, baik. Nah, apakah sesuai dengan standar teknis Anda film Merah Putih ini? Menurut Anda? Belum ya. Ya, itu belum. Itu kan ada bit depth ya, ada yang misalnya di bioskop belum di accessible itu nggak bisa 8 bit ya. Dia harus di 8 bit itu cuma 17 juta per channel. Kalau 10 bit itu 1,7 miliar. Jadi tahu sendiri dengan itu kualitasnya kan pasti sangat itu ya, memanjakan penonton. Orang datang ke bioskop kan untuk dihipnotik, ya kan? Untuk betul untuk dihipnotis. Sesuatu suara. Tapi apa yang mau dihipnotis dengan kualitas yang? Nah itu yang. Saya berhenti di situ, kualitas yang itu berhenti. Iya itu. Yang baik. Ya. Hah? Yang baik. Saya tetap menurut mendukung. Anda ya? Iya, menurut Anda loh ya kan? Ya itu seperti itu kira-kira ya. Itu standarnya. Ada standar baku. Ya, itu seperti itu kira-kira. Enggak, artinya yang film ini Merah Putih One for All ini sudah standar baku ini. Saya belum lihat seluruhnya filmnya, baru trailer. Ya, gitu. Nah, dengan trailernya aja dari trailernya ya itu ada di belum itu ya, tapi itu belum secara optimal. Ya, belum optimal ya. Ya. Nah, saya ke Pak Chandra lagi. Pak Chandra, kalau belum optimal kenapa dilempar ke pasar, Pak Chandra? Ya, lagi-lagi bebas-bebas saja. Menurut Anda gitu? Iya. Ya, karena gimana mau memanjakan mata kalau misalnya dulu masing-masing kan tadi Pak Indi udah cerita, tiap orang bikin film punya tujuan. Ya bebas-bebas saja sebenarnya. Satu hal gini, saya yakin ini meneruskan ini bahwa film pertama sutradara hebat kita itu sebagian besar nggak ada yang bagus. Itu pasti. Lalu dia belajar terus gitu loh. Nah, bagaimana caranya orang bikin film kalau tidak melalui proses bikin film yang salah? Itu. Bikin film pertamanya begitu. Film pertama tuh dia akan belajar tentang bagaimana secara teknis pencapaian ide, dia akan belajar bagaimana membaca harapan penonton dan sebagainya. Itu dia terus perbaiki. Kalau dia nggak pernah bikin salah, ya nggak mungkin. Memang ada orang bikin film pertama atau bagus. Itu tapi 1001, itu anomali memang itu. Tapi sebagian besar pasti film pertamanya ya jelek. Nah, jadi film pertama ini menurut Anda juga jelek? Nggak enak ya dengernya ya, kalau pertama jelek gitu loh. Ya secara kualitas kalau kita tanya ya banyak sekali kekurangannya. Tapi tidak ada yang salah dengan teman-teman. Iya, kita nggak ngomongin salah dan benar. Nggak ada yang salah, maksudnya what do you expect dengan 6.7 gitu? Bukan. Billion. Semua orang berhak bikin film. Ketika dia bikin film dia pertama tentu dia mengalami jalan terjal. Tentu dihujat. Tentu jangan-jangan gak ada yang nonton. Tapi kalau memang passionnya di situ, dia akan bikin lagi. Terus akan dia perbaiki. Oh, ini gue salah nih bikin ini terus gini. Terus diperbaiki. Mungkin dalam 5-6 tahun lagi filmnya sebagus Jumbo mungkin, kan kita nggak tahu. Begitu cara membangun industri film sebenarnya. Harus berkali-kali dicoba lagi. Nanti kita ke Bang Ens tadi.